bagi Dia dalam surga bergema, dan kuasa ditujukan padanya. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Puji Dia kini dan selamanya. Baik, puji Tuhan, kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Charles Mora menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Perdusi. Selamat pagi semuanya. Salam kudus buat kita semua. Shalom. Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk semangat Bapak Ibu Saudara untuk bertemu di pagi hari ini dalam persekutuan kita, saat teduh kita pada hari Jumat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, terima kasih. Baiklah, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Puji dan hormat, terima kasih kepadamu Bapa di dalam surga, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan hati Tuhan yang terus memimpin hidup kami, menyertai dan memberkati, memberikan kami kesehatan yang baik pada pagi hari ini, supaya kami dapat bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, setelah kami menikmati jam-jam istirahat kami Tuhan, di saat kami tertidur Engkau menjagai kami Tuhan. Dan pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kami, memberikan kami nafas kehidupan untuk bisa kami nikmati dan kami melanjutkan hari-hari kehidupan kami yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus melimpahkan segala kebaikan-Mu, segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka semua. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kasih setia Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk mendengarkan terus berita-berita baik, kabar sukacita dari firman-Mu. Berkati semuanya saudara-saudara kami menyambutnya dengan rasa syukur kepada Bapa di dalam surga. Melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Ya, terima kasih saudara-saudaraku. Baiklah, kita akan
membuka Alkitab kita, saudara-saudaraku, untuk sama-sama kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, masih pada bagian Galatia pasalnya yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semuanya Galatia pasal 4 mulai dari ayat 12, masih di judul yang sama, judul besar yang sama dalam perikop Alkitab yang berbahasa Indonesia. Dikatakan, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk kita renungkan bersama bagaimana Tuhan telah mempersatukan kita di dalam satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan lagi, tidak bisa teruraikan lagi oleh kuasa apapun. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, baik maut, baik dosa, baik kuasa-kuasa di udara, di bumi, dan di bawah bumi, atau apapun. Bapak Ibu Saudaraku, masalah-masalah apapun, kondisi-kondisi apapun, Saudaraku, perubahan-perubahan apapun yang terjadi di dunia ini, kita akan tetap berada di dalam pengasihan Tuhan, karena kita telah dipersekutukan dengan Yesus Kristus yang telah bangkit, mengalahkan segala kuasa-kuasa. Dan sekarang kita berada di dalam tubuh Kristus sebagai wadah atau sebagai tempat kita di dalam kehidupan yang baru, untuk bisa sharing, bisa saling berbagi, untuk menyatakan bagaimana kasih Kristus yang sempurna. Itulah yang menjadi tempat kita untuk bisa satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus. Kita bisa bertumbuh bersama, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan sekali lagi Galatia pasalnya yang keempat ayat 12. Dari ayat 12, aku minta maaf sekali lagi, aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, bahkan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Ayat 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu dulu, maksudnya, telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa dalamnya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini, untuk menjadi perenungan yang sangat mendasar bagi kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa ketika kita melihat hubungan kita, melihat dasar daripada relasi kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tentunya kita pandang di mana kita memperoleh dasar hidup
bersama di dalam kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan bukan karena sesuatu kelebihan-kelebihan atau kehebatan-kehebatan daripada diri kita masing-masing. Allah memperhitungkan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudaraku. Allah membenarkan kita semuanya menjadi satu persekutuan yang kekal, ya, di dalam anaknya Yesus Kristus. Itu semata-mata adalah karena kemurahan hati Tuhan, karena kebaikannya, oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan oleh karena Allah berkenan menerima kita yang dulunya kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, orang-orang yang tidak layak melayani Tuhan, orang-orang yang dijauhkan dari hadapan Tuhan oleh karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kita dulu dikatakan adalah orang-orang yang mati, ya, karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena pencurahan darah Yesus Kristus Tuhan kita, maka sekarang kita beroleh bagian, mendapat bagian di dalam kasih karunia Tuhan dalam hidup yang kekal. Bersama-sama dengan Kristus kita disambut oleh Allah. Ya, kita disambut di dalam kebenaran yang kita percayai itu. Kita semua dipersekutukan, Bapak Ibu Saudaraku, menerima segala berkat surgawi dan menikmati persekutuan kita yang penuh damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada kelebihan-kelebihan apapun dari diri kita, tidak ada faktor-faktor apapun, saudara-saudaraku, dari kemampuan kita, dari usaha kerja keras kita, perjuangan kita, yang menyebabkan kita mendapat bagian di dalam berkat Tuhan yang besar itu. Di dalam kemurahan hati Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya yang dikaruniakan kepada kita oleh karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Itulah satu-satunya yang menyebabkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, diterima menjadi anak-anak Allah. Kita yang dulu jauh, dikatakan di kitab Efesus pasal 2, bahwa kita ini bukanlah orang-orang yang diperhitungkan oleh Allah melihat daripada keadaan diri kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah orang-orang yang jauh dari kemurahan hati Tuhan, dan kita bukan siapa-siapa, Bapak Ibu Saudaraku, di hadapan Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena kabar baik, ya, oleh karena kabar baik, kabar sukacita, Injil Kristus, Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah yang diberitakan kepada kita tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, maka saudara-saudara, saat ini kita semuanya diterima oleh Allah, disambut oleh Allah, menjadi keluarga Allah. Saudara-saudara dan saya mempunyai kemerdekaan, kita mempunyai kebebasan untuk bersekutu di dalam damai sejahteranya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudaraku, selagi kita masih diberikan kesempatan, panjang umur, berikan kita kesehatan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, berikan kita hari-hari yang harus kita jalani, saudara-saudaraku, itu adalah merupakan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, harus kita hargai dengan serius. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena saudara-saudara dan saya tentunya kita menyadari bahwa semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan yang harus kita hargai, saudara-saudaraku, di dalam diri kita. Dan kita rindu seperti yang Paulus rindukan, ya, supaya kita semuanya selalu hidup beruntung, berhasil, ya, di dalam setiap waktu, di dalam setiap perkara, setiap hal, ya, setiap usaha dan perjuangan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini, ya.
Tuhan mau supaya kemenangan kita yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan kita oleh kasih karunia-Nya itu tetap menjadi nyata di dalam setiap pengalaman kita pribadi maupun di dalam keluarga kita, saudara-saudaraku, maupun di dalam persekutuan kita bersama. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah jadi apa sebenarnya yang pada awalnya kita hargai, kita tempatkan pada nilai yang tertinggi ya di dalam persekutuan kita. Alasan kita dipersekutukan oleh Allah di awal bukanlah hal-hal yang bersifat lahiriah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini dalam pengalaman pribadinya bersama dengan jemaat Galatia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di awal pertemuan mereka, di awal di mana mereka berelasi, di mana mereka bersahabat, dan di mana Paulus ya sebagai pemberita kabar baik, dan jemaat Galatia ini orang-orang yang merespon dan dengan secara positif dan tepat mereka ya seperti yang Allah inginkan. Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak menilai Rasul Paulus sebagai pemberita ya kabar baik, pembawa kabar baik, pembawa pesan daripada Allah. Saudara-saudaraku, di awal mereka tidak menempatkan pretensi mereka tidak menempatkan cara mereka menilai atau menyambut Rasul Paulus di atas dasar daripada hal-hal yang secara lahiriah, Bapak Ibu Saudaraku, secara jasmani, secara material, saudaraku, ya, tetapi mereka benar-benar dengan hati yang tulus dan hati yang murni, ya, motivasi mereka adalah karena mereka ingin diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena mereka jemaat Galatia ini, saudara-saudaraku, kagum, ya, terpesona dengan berita tentang salib Yesus Kristus, ya, seseorang yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita yang berdosa, supaya kita sekarang menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Yang mana dia adalah dia adalah Allah, Bapak Ibu Saudaraku, dia adalah pencipta, ya, dia adalah pemilik segalanya, langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi dia mau datang ke dunia yang berdosa ini supaya dia dapat menyelamatkan kita dan supaya kita bisa dimerdekakan dari segala dosa dan supaya kita bisa masuk ke dalam persekutuan ya bersama dengan Yesus Kristus di dalam kekudusannya yang sempurna. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi yang sangat menarik dari kemarin kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Rasul Paulus di sini menyinggung tentang ya di awal bagaimana dia memberitakan Injil kasih karunia Allah, memberitakan tentang kasih setia Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, kepada jemaat Galatia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa dikatakan Paulus ini mengalami kondisi secara fisik ya tidak terlalu menarik. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan tadi bahwa sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang sakit maksudnya, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa berita kabar baik tentang Yesus Kristus tentu saja itu berkaitan dengan penderitaannya, makna daripada penderitaan Yesus Kristus yang dianggap menjadi kelemahan ya Bapak Ibu Saudaraku oleh dunia ini, tetapi itulah
disitulah justru kekuatan Allah ditempatkan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang sangat luar biasa. Terbalik dengan pandangan dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Pandangan dunia segala sesuatu, ya, mereka ingin memberitakan tentang kesempurnaan hasil karya mereka semua. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tentu saja itu bukanlah kabar baik yang bisa dipersamakan dengan kabar baik yang bersumber daripada Tuhan sendiri. Karena justru, ya, Paulus katakan, di dalam kelemahanlah aku memperoleh kekuatan yang daripada Kristus, saudara-saudaraku. Karena berita, ya, kabar baik, Injil kasih karunia Allah yang saat ini yang perlu diperdengarkan kepada semua orang, Bapak Ibu Saudaraku. Bukanlah kehebatan-kehebatan, ya, saudaraku, yang bersifat duniawi saat ini yang dapat menggerakkan hati manusia untuk bisa tertuju kepada maksud dan rencana Allah, tetapi justru berita tentang penderitaan, saudara-saudaraku, berita tentang sengsara daripada Yesus Kristus. Disitulah Allah menempatkan rahasia daripada kekuatannya, power daripada Allah untuk mengalahkan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa kegelapan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, justru di dalam pemberitaan yang nampaknya itu adalah sebuah kelemahan, ya, saudaraku, di pandangan dunia ini, tapi di sanalah justru Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Amin. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Oleh karena di dalam 2 Korintus pasal 12, ya, jelas sekali kita sudah mendengarkan beberapa hari yang lalu bahwa Paulus mencoba untuk berdoa, ya, berkali-kali memohon kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, ya, secara manusiawi kita memahami bahwa itu sangat mengganggu, ya. Kalau kita Bapak Ibu Saudaraku secara fisik kurang fit, kurang sempurna, atau kita dalam keadaan sakit, dan kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita tidak bisa secara leluasa mengerjakan segala sesuatu yang harus kita selesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi, ya, di dalam hal kita lihat Paulus di sini, Rasul Paulus yang membawakan, yang dipercayakan oleh Allah untuk menyampaikan berita baik, kabar baik kepada semua orang, kepada jemaat Galatia dan juga kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus mau agar menjadi pusat perhatian daripada semua orang, pusat perhatian daripada setiap orang yang mendengarkan pemberitaan dari Rasul Paulus, ya. Allah mau supaya pusat perhatiannya adalah kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, isi daripada berita kabar baik yang disampaikan itulah yang perlu disambut dan ditinggikan. Bukan orang yang membawa berita itu, Bapak Ibu Saudaraku, yang perlu dibangga-banggakan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi, ya, berita, ya, kabar baik tentang Yesus Kristus, seperti yang sudah sering kita nyanyikan, ya, aku suka mengabarkan perkara yang benar tentang Yesus Kristus dan cinta kasihnya dan kasih karunia-Nya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi bagaimanapun saudaraku telah dibuktikan oleh Yesus sendiri bahwa, ya, Rasul Paulus secara fisik dikatakan di situ dalam keadaan sakit, bahkan dikatakan, ya, jemaat Galatia mereka tidak menolak, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus, dan mereka tidak menganggap bahwa Paulus itu adalah seseorang yang pesakitan, ya, bukan seseorang yang dikatakan bahkan tidak menjijikkan bagi kamu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini barangkali kita lihat bahwa sakit pada tubuh Rasul Paulus
ya di posisi bagian muka, barangkali mungkin saja di bagian penglihatannya, bagian mata daripada Rasul Paulus, sehingga saudaraku hal itu membuat wajahnya tidak sempurna, ya, dan bahkan bisa menjadi batu sandungan bagi orang yang menganggap bahwa penampilan seseorang itulah yang menentukan atau yang paling penting baginya dan bukan pesan yang disampaikan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat justru disitulah hal yang terbalik disampaikan ya oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini. Dia tetap percaya bahwa yang paling penting bagi semua orang adalah tentang Yesus Kristus, bukan mengenai dirinya sendiri. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan Rasul Paulus tidak memoles-moles Bapak Ibu Saudaraku, ya, bagaimana supaya orang lain meyakinkan dari penampilan dirinya secara lahiriah, tetapi ya di dalam keyakinan akan Roh Kudus yang bekerja ya di dalam setiap hati orang yang mendengarkan berita baik dari Tuhan Yesus. Itulah yang paling diharapkan. Dan di awal Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang terjadi. Ya, makanya Paulus tadi di judul perikopnya tadi kita lihat di Galatia pasal 4 ini, ingatlah akan hubungan kita yang semula, di mana kita menempatkan nilai daripada persekutuan kita, kebersamaan kita di dalam Yesus Kristus, bukanlah didasarkan pada hal-hal yang faktor luar, faktor eksternal, tetapi adalah faktor yang dari dalam, yaitu di mana kasih Allah yang mengalir di dalam hati kita, kasih karunia Allah yang menyambut, menerima kita, dipersekutukan kita, dipersatukan kita di dalam satu persekutuan yang kudus, yaitu di dalam tubuh Kristus, di mana kita semua orang-orang yang percaya, ya anak-anak Tuhan, kita adalah keluarga di dalam Kristus, keluarga Allah yang tidak bisa dipisahkan lagi, tidak bisa diuraikan oleh apapun. Kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku di dunia ini, dan kita juga akan bersama-sama di dalam kehidupan yang kekal, surga, rumah Bapa kita bersama. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang harus kita pandang. Sekali lagi, itulah yang harus menjadi pandangan pokok kita, Bapak Ibu Saudara, karena hal itu, kebenaran itu tidak akan berubah oleh apapun, situasi apapun, kondisi apapun, ya, penderitaan, sengsara, masalah-masalah apapun saudaraku yang terjadi dalam perubahan-perubahan yang ada, yang kita hadapi di dunia ini. Tapi kebenaran ini, ya, posisi kita di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah berubah Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itu yang menjadi dasar kita untuk menilai hubungan kita satu dengan yang lain, bukan didasarkan pada faktor-faktor lahiriah Bapak Ibu Saudaraku. Motivasi-motivasi kita untuk hidup mengasihi saudara-saudara kita satu dengan yang lain, mengasihi keluarga kita. Kita tidak boleh Bapak Ibu Saudaraku menempatkan pandangan kita kepada sesuatu yang sifatnya duniawi dan bersifat sementara dan yang bisa lenyap, tetapi kita harus menempatkan, saudara-saudaraku, ya, pandangan kita, penilaian kita, kita mengevaluasi hidup kita di dalam kasih Kristus. Sudah sejauh mana kita sekarang melangkah di dalam ketaatan kita kepada kasih karunia Allah ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan seperti jemaat Galatia ini, saudaraku. Mereka berubah, tiba-tiba mereka berubah. Ya, yang dulunya mereka sangat akrab, ya, dengan Paulus sebagai bapa rohani mereka, ya, sebagai pembawa berita kabar baik yang memperkenalkan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, gampang sekali mereka melupakan Rasul Paulus, saudaraku, oleh hanya karena mereka ingin mengikuti godaan-godaan dari luar, saudaraku, yang mengiming-iming kepada mereka sesuatu yang membuat mereka menjadi lebih baik, tetapi sebenarnya itu adalah tipuan, trik-trik
ya daripada orang-orang yang ingin menyesatkan hidup mereka. Dan ternyata Bapak Ibu Saudaraku, ya ketika jemaat Galatia ini sudah beralih, ya dasar mereka beralih pandangan mereka, ya di dalam menilai hubungan apa yang mereka harus hargai, ya Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya saudaraku mereka pun ya jatuh kepada keinginan-keinginan untuk membanggakan diri, untuk meninggikan diri, dan tidak lagi mereka bisa menghargai dan saling menghormati dalam hubungan mereka, apalagi mereka sudah merendahkan kerasulan daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itulah yang menjadikan jemaat Galatia ini, saudara-saudaraku, ya mereka mengalami kerugian yang sangat besar karena mereka akhirnya jatuh pada keinginan-keinginan daging mereka sendiri. Mereka menjadi sangat sulit dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku, dan mereka mendukakan Roh Kudus, dan mereka menyakiti hati Tuhan, dan mereka juga akhirnya menyakiti hati sesama mereka sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Paulus meminta supaya ya setiap orang percaya, setiap orang kudusnya Tuhan, setiap orang yang sudah mengenal dan menikmati, mengalami kasih karunia Allah, maka kita harus selalu mendasarkan pandangan kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, kepada hubungan kita yang semula di dalam Yesus Kristus. Kita ditempatkan oleh karena kemurahan hati Tuhan, sehingga tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita banggakan, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada yang perlu kita lebih-lebihkan tentang diri kita dan tentang manusia. Semuanya penyembahan kita, semuanya pujian kita, semuanya kekaguman kita tempatkan pada porsi yang sebenarnya, yaitu kita meninggikan hanya Yesus Kristuslah yang layak ditinggikan di atas segala-galanya. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, pentinglah kita memahami bahwa ketekunan di dalam memahami setiap firman Allah itu sangat penting, Bapak Ibu Saudaraku. Karena tanpa kita mengerti setiap detail daripada kebenaran firman Tuhan, saudaraku, ya kita bisa menjadi lemah. Oleh karena dunia ini, perubahan-perubahan di dalam kehidupan di dunia ini, ya yang sementara ini itu dapat mempengaruhi perasaan, ya pikiran, pandangan, dan hati kita, sehingga firman Tuhanlah yang terus membuat kita kuat, ya untuk selalu bersyukur dan melihat betapa kehidupan kita ini sangat berharga untuk kita persembahkan, dan kita tetap bisa berkarya, saudara-saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tetap bisa hidup di dalam kasih Kristus yang sempurna tanpa harus mempersoalkan hal-hal yang remeh-temeh, Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal yang tidak membangun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita rindu dan kita harus mengejar. Seperti Paulus katakan, hendaklah kita mengejar segala sesuatu yang membangun saudara-saudara kita, bukan yang menjatuhkan, Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang dilakukan oleh dunia. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, di dalam kehidupan keluarga juga kita harus, saudaraku, saling memotivasi, ya, saling mendorong, Bapak Ibu Saudaraku, bukan saling menyakiti, bukan saling menjatuhkan, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya bukan menjelek-jelekkan satu dengan yang lain, tetapi kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh Kristus di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Supaya kita, saudaraku, bisa terlihat sebagai orang-orang yang memang ya benar-benar bukan menjadi orang yang tidak tahu bersyukur, tapi kita adalah orang yang tahu bersyukur. Ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita bukan orang yang mudah bersungut-sungut, tetapi kita orang yang mudah untuk bersyukur. Dan itu adalah nilai daripada kehidupan yang sangat berharga di hadapan Tuhan, dan itulah nilai kehidupan yang ditebus oleh darah Kristus, ya, sehingga saudara-saudara dan saya bisa memperlihatkan bagaimana kita menghargai pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menebus hidup kita dari kesia-siaan. Tetapi sekarang saudara-saudara dan saya, ya kehidupan kita
dipakai oleh Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, dan kita pun sangat menghargainya, dan kita ingin memfungsikan, ya, supaya Allah memfungsikan setiap detail daripada kehidupan kita. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, begitu sangat berharga, karena kita tidak bisa memutar waktu lagi ke belakang. Ya, betul ya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita bergerak, kita berjalan terus ke depan, ya, memandang ke depan, ya, untuk segala sesuatu yang menjadi pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Yesus yang menggenapkan semuanya, Tuhan Yesus yang bekerja melakukan segala sesuatu untuk menyatakan apa dan rencananya yang lebih nyata lagi dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, saudaraku, ya, ketika perubahan itu terjadi, ya, ketika hati daripada jemaat Galatia ini terpaut kepada hal-hal yang duniawi, dan mereka membiarkan hati mereka digoda oleh hal-hal yang duniawi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka disitulah hubungan mereka menjadi kacau, ya, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan tidak memaksa, ya, itu yang sangat luar biasa. Tuhan itu tidak memaksa siapapun, saudaraku, ya, di dalam mempertahankan hubungannya, ya, hubungan yang baik di antara sesamanya. Tetapi saudaraku, itu adalah merupakan pilihan yang sengaja kita buat sebagai orang-orang yang telah mengerti kebenaran. Kita harus tetap serius untuk menjaga hubungan yang baik yang telah Tuhan lakukan, yang Tuhan telah ciptakan di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru. Di dalam kehidupan kita yang baru ini, Bapak Ibu Saudaraku, Allah mau supaya buah-buah kebenaranlah yang nampak, yang kita perlihatkan, dan bukan hal-hal yang membuat menjadi kecewa sesama kita, tetapi kita mau supaya kasih Kristus yang membawa berita damai sejahtera kepada semua orang, itulah yang Allah inginkan menjadi pusat daripada perhatian dan fokus kita di dalam mempersembahkan hidup kita kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tentu saja, ya, godaan-godaan itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa kita katakan itu adalah sesuatu yang begitu saja akan berlalu, karena iblis, setan tidak mau saudara-saudara dan saya tampil menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada kebenaran, setia kepada keluarga kita, setia kepada pekerjaan kita, setia kepada segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, iblis, setan ingin mengalihkan Bapak Ibu Saudaraku supaya, ya, menjadi bahan tertawaan, saudara-saudaraku. Dan ada enggak orang-orang yang jatuh kepada seperti jemaat Galatia ini, contohnya Bapak Ibu Saudaraku? Ada enggak orang-orang percaya yang menjadi menjadi pecundang, Bapak Ibu Saudaraku? Banyak, saudaraku, ya. Ya, karena mereka di awal-awal adalah seperti orang yang sangat bersemangat, bisa dipercaya, ya, saudara-saudaraku. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angin-angin pengejaran itu menyebabkan hati mereka tidak teruji, ya, saudara-saudaraku, dan mereka menjadi orang-orang yang sangat mengecewakan. Dan saudara-saudaraku, itu adalah merupakan kenyataan di dalam pelayanan, ya, kenyataan di dalam kehidupan di dunia ini. Orang bisa berubah, manusia bisa berubah, saudaraku, tetapi kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, ya, Injil Kristus tidak boleh berubah. Itu yang Paulus katakan, jadilah sama seperti aku. Ya, Paulus katakan tadi, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, karena aku pun sudah menjadi sama seperti kamu, kata Rasul Paulus. Ya, jadi Paulus di situ, ya, sedikit saudaraku menyentil, ya, pendengaran daripada jemaat Galatia ini, supaya mereka mencontoh, ya, Rasul Paulus sebagai seorang pribadi yang konsisten, saudara-saudaraku. Dia bukan orang yang pelin-pelan,
Ya, Rasul Paulus bukan orang yang mencela-mencela, tetapi dia benar-benar saudaraku ya konsisten di dalam pandangannya bahwa kasih Kristuslah yang dia hargai lebih daripada semuanya apapun, karena dia tidak mempunyai maksud apa-apapun saudaraku di dalam pelayanannya, di dalam pemberitaannya kepada semua orang. Dia ingin menunjukkan kemurnian daripada kasih Kristus, kebaikan Kristus, saudara-saudaraku, dan dia konsisten di dalam tugas itu. Amin. Saudaraku, saudaraku Paulus tetap mengasihi jemaat Galatia walaupun seperti itu sikap mereka ya kepada Rasul Paulus. Dia tidak berubah, saudara-saudaraku, dia tidak ya walaupun dia kecewa ya, tetapi Rasul Paulus tidak berubah di dalam kasihnya kepada jemaat Galatia ini. Dia tetap mengingatkan mereka. Dia tetap melayani mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Dia tetap memberitakan firman kepada mereka. Dan dia mau, Rasul Paulus menginginkan mereka kembali kepada jalan kebenaran sebagai jalan hidup yang bernilai dan yang bermanfaat bagi Tuhan. Ya, tujuan Rasul Paulus adalah bukan supaya dirinya dihargai atau dibanggakan, ditinggikan, ya, tetapi supaya kita bersama-sama memuliakan Tuhan Yesus atas segala berkat yang telah dikaruniakan kepada kita, terutama berkat keselamatan hidup yang kekal, yang tidak kita usahakan, ya, yang merupakan keuntungan yang paling besar, ya, keberuntungan kita yang paling memberikan kita sukacita. Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama menghargai itu, dan kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat, ya, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena hanya orang yang tetap setia kepada kebenaran kasih karunia Allah itulah yang dapat dipakai oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk bisa menolong banyak orang, menolong orang-orang yang lemah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sangat luar biasa ya. Kita lihat Rasul Paulus ini, dia katakan ya, bahkan dia katakan tadi ya, namun kamu tidak menganggapnya sebagai suatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut ya aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Ya, bahkan malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Berita kabar baik, berita kabar sukacita ketika kita memberitakan secara terang benderang tentang kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, pemberitaan kita itu adalah pemberitaan di mana kita melukiskan tentang Yesus Kristus yang hidup. Amin. Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, ya, Tuhan yang berkuasa mengalahkan kuasa maut, dan Tuhan yang begitu mengasihi hidup daripada setiap orang yang percaya, saudara-saudaraku, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kekaguman daripada orang-orang yang mendengar dan menyambut itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mempersoalkan lagi ya tentang hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi menyambut ya seperti menyambut Yesus Kristus. Berita kabar baik itu harus diresponi sebagai berita tentang penyambutan kepada Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati seperti Kristus Yesus yang telah merendahkan hatinya, maka saudara-saudaraku, kita juga bersyukur senantiasa ya, kita masih terus bisa mendengarkan suara Tuhan, kebenaran firman-Nya. Maka saudara-saudara dan saya, kita pun saudaraku merindukan supaya semakin banyak orang juga yang menyambut Tuhan Yesus yang tidak nampak secara kasat mata saat ini ya di pandangan mata manusia, tetapi saudaraku, karena iman timbul daripada pendengaran, maka kita harus memperdengarkan kabar baik itu, kabar sukacita itu kepada semua orang, dimanapun dan kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Saudara-saudaraku, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan Yesus ya menjadi pribadi-pribadi yang kuat,
Ya, saudaraku, supaya kita dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangannya, menjadi saksinya kepada semua orang. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iblis persis tahu, saudaraku, ya, bahwa apabila saudara dan saya ya beralih perhatian kepada oleh karena kondisi-kondisi yang berubah di dunia ini, dan kita juga ikut berubah, Bapak Ibu saudaraku, ya, mengikuti arus dunia ini, iblis sudah tahu bahwa yang akan menjadi korban, yang akan dikorbankan adalah tugas pemberitaan kabar baik, tugas pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu akan terabaikan. Karena tidak ada, Bapak Ibu saudaraku, orang yang bisa dipercaya secara konsisten memberitakan Injil kasih karunia Allah itu, membawa kabar baik itu, kalau seseorang tidak setia kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadilah kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu rendah hati, dan kita bergantung kepada kasih karunia Allah, bukan kepada kekuatan diri kita sendiri, bukan kepada dunia ini. Dan pengharapan kita sepenuhnya adalah oleh karena kebaikan Allah di dalam Kristus Tuhan kita, kebersamaan kita di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit dan yang menang atas kuasa maut, dan yang senantiasa hidup di dalam hati kita dan juga di dalam pemberitaan kita. Bapak Ibu saudaraku, itulah kesempurnaan yang kita sampaikan untuk sampai kepada di telinga setiap orang berita tentang kuasa Yesus Kristus yang telah ya menghapuskan segala dosa kita, yang telah mengampuni kita dari segala kesalahan kita, sehingga saat ini kita mempunyai nilai yang tertinggi dalam kehidupan kita ini, bukan diukur daripada ya kalkulasi, daripada perhitungan ya kasat mata manusia, tetapi itu dinilai daripada hubungan kita dengan Yesus Kristus, karena kita menyambutnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup dan yang terus kita sampaikan dan kita beritakan kepada semua orang. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tidak banyak orang yang selalu merindukan hal yang demikian, saudara-saudaraku, sehingga ketika kita dipanggil atau kita diberikan suatu tanda di dalam hati kita untuk menjadi orang-orang yang pengambil bagian di dalam kerinduan bersama untuk menyampaikan berita kabar baik ini kepada semua orang. Saudara-saudaraku, ingatlah, Roh Kuduslah yang sedang bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan serius, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kita tahu, ya, Tuhan, kita memperoleh segala sesuatu sumbernya adalah dari Tuhan Yesus. Maka yang menjadi sumber itulah, sumber segala berkat itulah yang harus kita tinggikan, yang kita dahulukan di dalam setiap kehidupan kita, ya, Bapak Ibu saudaraku, sehingga saudara-saudara dan saya tetap menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, dengan mudah bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang sudah kita terima begitu banyak dari Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, termasuk di pagi hari ini, saudaraku, semuanya kita diberikan sukacita, diberikan kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita bersiap untuk melakukan segala tugas dan pekerjaan kita, saudaraku. Diberikan kesehatan yang baik, semangat yang baik, dan damai sejahtera dalam setiap keluarga kita, saudaraku. Ya, kita saling mendukung, saling mendoakan, ya, saling membangun satu dengan yang lain. Kita berdoa supaya apapun yang kita kerjakan hari ini, Tuhan Yesus buat berhasil semuanya, dan kita akan berjumpa besok pagi lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk segala kebaikan Tuhan. Kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, Engkau menempatkan di dalam pikiran dan hati kami sebuah prinsip yang sangat mendasar dan yang sangat kuat dan kokoh di dalam kehidupan kami, untuk meyakinkan kami setiap saat, di dalam setiap keadaan apapun, kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kami, mencukupkan kami senantiasa.
sehingga kami terus disadarkan terus oleh setiap kebenaran firman Allah. Secara detail secara rinci kami dapat melihat bagaimana Roh Kudus memimpin setiap hati dan pikiran kami, dibimbing oleh Tuhan kepada ketaatan yang sempurna, yaitu ketaatan Yesus Kristus. Di dalam kekudusan-Mu, di dalam kebenaran-Mu kami hidup dan berjalan, dan Engkau memberikan hati yang bijaksana bagi kami untuk menggunakan setiap waktu yang sangat berharga yang Tuhan berikan bagi kami. Di pagi hari ini adalah momentum prima. Setiap pagi adalah saat-saat di mana kami diteguhkan hati kami. Kami bersiap untuk melakukan segala pekerjaan dengan segala rintangan dan segala apapun yang kami harus hadapi di dalam setiap hubungan kami. Kami percaya bahwa Yesus Kristuslah yang sangat mengasihi kami, yang telah mengasihi kami, dan yang akan terus memberkati kehidupan kami bersama. Terima kasih semuanya, ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah hadir bersama dalam persekutuan kami pagi hari ini, baik yang hadir melalui aplikasi Zoom Meeting, maupun melalui live streaming Facebook, maupun yang ada di YouTube. Tuhan memberkati semuanya, saudara-saudara kami. Jika ada di antara kami yang sakit, ya Tuhan, Engkau menyembuhkannya, dan Engkau memberikan kami setiap apa yang kami pergumulkan, dan kami percaya Tuhanlah yang menjadi jawaban yang paling tepat. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku dari Medan, kota Medan. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa kembali besok pagi. Saya kembalikan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, shalom semuanya. Shalom. Amin. Makasih Pak Charles.